Isu reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran terus mencuat. Ditambah lagi pasca pertemuan orang terdekat Presiden Prabowo di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati. Simak informasi selengkapnya di Volley hari ini. Sejumlah nama menteri di Kabinet Prabowo Gibran dikabarkan akan di-reshuffle. Nama-nama yang mencuat di medsos yaitu menteri-menteri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena dianggap membuat gaduh masyarakat. Masyarakat juga mendorong nama-nama menteri ini untuk segera diganti. Mereka adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi Budi Ari yang merupakan mantan Menteri Kominfo, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Diketahui nama Menteri ESDM Bahlil sedang disorot karena dianggap berbohong soal kondisi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Sebelumnya pihak Bahlil mengklaim bahwa tambang nikel di Raja Ampat tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh anak buah Bahlil yang merupakan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. Namun ternyata fakta berbeda ditemukan Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menemukan kerusakan alam di salah satu lokasi tambang nikel di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Manuran. Dalam jumpa pers di Istana Presiden Jakarta Selasa 10 Juni, dipaparkan bahwa foto kerusakan alam yang beredar di media sosial adalah hoax. Pemerintah juga memaparkan bahwa ada 4 dari 5 perusahaan tambang di Raja Ampat yang izinnya dicabut oleh pemerintah. Satu perusahaan tambang di Pulau Gak tidak dicabut izinnya lantaran sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang. Meski Kementerian Lingkungan Hidup juga harus melakukan audit dan pengawasan. Selanjutnya yaitu Menteri Koperasi Budi Ari yang saat ini terseret kasus dugaan suap mafia akses website judi online. Beberapa waktu lalu sempat viral rekaman suara yang diduga suara Budi Ari dengan jurnalis yang menyatakan bahwa PDIP dalang dibalik framing keterlibatan mafia judol dirinya. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sempat membuat pernyataan kontroversi. Katanya, Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maju apabila gaji rakyatnya masih di bawah 15 juta. Orang dengan gaji 15 juta lebih pintar dan sehat dibandingkan orang yang gajinya 5 juta. Pernyataan itu jelas memancing emosi netizen. Menkes Budi juga pernah mengatakan bahwa orang yang memakai celana dengan ukuran lebih dari 33 akan lebih cepat bertemu dengan Tuhan. Jika mengingat kembali, ada menteri yang sempat membuat heboh dan dikabarkan telah di-reshuffle oleh Presiden Prabowo pada Februari lalu. Meski ia mengklaim telah mundur sendiri dari jabatannya pasca aksi unjuk rasa yang dilakukan pegawai kementeriannya pada Januari lalu. Dia adalah Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojo Negoro. Pertanyaannya, apakah akan ada menteri yang bernasib sama dengan ex-menteri Satrio? Saat ditanya wartawan, pihak istana mengatakan bahwa reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden. Tanya Bapak Presiden ya sekarang. Tapi sejauh ini ada evaluasi khusus nggak untuk beberapa menteri? Karena kan masih ada beberapa menteri yang dianggap punya sorotan sendiri di publik dengan pernyataannya Pak Budi Ari, Menteri Koperasi karena pernah tersangkut kasus juga di Baris Krim. Apakah ini juga jadi sorotan presiden juga, Pak? Iya, bukan sorotan ya. Pak Presiden ini kan bekerja dibantu oleh para menteri. Menteri diangkat, diberhentikan oleh Presiden. Jadi bagaimana Presiden melihat dan memandang menteri ya, Presiden punya ukuran-ukuran untuk menilai seperti apa kinerja masing-masing menteri, masing-masing menteri. Ya, Presiden pasti punya catatan. Tapi itu kan dan informasi eksklusifnya Bapak Presiden sendiri. Lantas, siapakah menteri yang akan diganti oleh Presiden Prabowo? Apa dasar Prabowo mereshuffle para menterinya? Sebetulnya yang menarik dibahas itu kenapa kemudian masyarakat menantikan ada reshuffle. Walaupun masyarakat pasti memahami bahwa itu adalah prerogatif presiden. Jadi artinya kenapa kemudian masyarakat menantikan itu yang menarik sebetulnya. Artinya masyarakat mengharapkan kinerja pemerintahan Pak Prabowo ini berlari lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Pak Prabowo kan menilai kabinetnya kan atau pemerintahannya kan nilainya 6 pada saat bertemu dengan para pemret waktu itu ya. Pasti kan Pak Prabowo juga ingin dinilai 7, 8 bahkan 9 gitu. Maka ya untuk perbaikan supaya lebih kencang ya wajar kalau kemudian masyarakat menginginkan ada perbaikan atau pergantian pemain. Dan sepertinya Pak Prabowo mendengarkan masyarakat. Buktinya apa ya, waktu pidato 1 Juni pada saat pidato 2 Juni pada saat perayaan Hari Pancasila itu
harus kerja, kalau enggak ya saya tindak, kalau nggak bisa kerja mundurkan diri gitu-gitu kan. Itu kan sudah sinyal-sinyal. Nah biasanya kalau reshuffle itu ada satu aja dari 3 alasan ini kejadian, atau perhitungannya sudah cocok terjadi reshuffle. Apa itu? Yang pertama subjektif like and dislike. Kalau udah dislike ya diganti. Yang kedua apa? Subjektif politis. Dihitung nih, kalau diganti kekuatan politiknya berkurang apa enggak. Kalau enggak berkurang ya diganti. Yang ketiga misalnya, yang ketiga ini lebih ke objektif kinerja. Kalau kinerjanya udah nggak oke diganti gitu. Salah satu di antara 3-nya kejadian aja diganti pasti. Nah kemudian siapa aja yang bisa diganti? Kriterianya kalau berdasarkan pengalaman Pak Prabowo reshuffle 2. Satu, gaduh. Yang kedua, nggak bisa jaga hubungan baik sama stakeholdernya. Contohnya apa? Ya Menteri Pendidikan Tinggi kan di demo sama karyawannya kan seperti tidak bisa memanage anak buahnya tuh. Di tengah ramainya isu reshuffle Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Kamis 5 Juni di kediaman Megawati. Sufmi Dasko Ahmad mengunggah momen pertemuan mereka di akun Instagram pribadinya. Terlihat foto Megawati sedang membaca sebuah dokumen. Foto pertemuan itu tentunya menimbulkan pertanyaan, apakah akan terjadi reshuffle yang mana PDIP akan merapat ke kabinet? Menanggapi isu ini, Mensesnek Prasetyo Hadi buka suara. Ketemu sama Bu Mega, katanya bawa pesan dari Bu Mega ke Pak Prabowo. Pesannya apa itu ya Mas? Kemarin kan sudah saya sampaikan, pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, ya. Saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Rencana kolaborasi ada lambang setek Mas, ada dokumen itu. Mana saya Pak? Di fotonya Bu Mega Mas. Bu Mega yang sedang baca. Ada lambang setek. Bu Mega yang sedang baca. Rahasia dong. Terkait hadiah di Pak Prabowo. ini pertimbangan nih terhadap cabang olahraga lain Mas. Ini hadiah dari Pak Prabowo ini ada kaitan dengan reshuffle Mas. Reshuffle sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa sampai hari ini ya belum ada rencana untuk melakukan reshuffle. Belum ada ya. Nah, nanti kalau disampaikan tidak ada, kita bertanya lagi. Nanti dikira belum ada. Tapi lebih maknanya semua dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap kinerja seluruh kementerian maupun lembaga. Dibahas ya sama Bu Mega Mas. Enggak. Tapi ini Mas, sudah reshuffle yang besar itu November Mas. Benar nggak? Kalau untuk reshuffle yang banyak menteri akan diganti itu November. Belum ada, semua sedang fokus bekerja dengan bidangnya masing-masing. Ya, tadi kan saudara juga perhatikan ya, ada beberapa masalah di kementerian, lintas kementerian, Kementerian SDM, Kehutanan, Lingkungan Hidup, itu juga nyangkut di pariwisata. Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Pertanyaannya, akankah PDIP merapat ke kabinet dan bergabung bersama koalisi? Pertama, Ibu Mega nggak akan masuk koalisi lah. Ya, dia akan berada di luar, dan itu menurut saya pilihan yang paling rasional dan juga paling ideal lah untuk PDI Perjuangan. Kalau mereka masuk ke dalam, boleh jadi PDI-nya justru mendapat simpati negatif ya. Bukan simpati, mendapat pandangan negatif dari publik. Nah, yang kedua seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu, bagi Pak Prabowo ya Megawati itu adalah masa depan politik, sementara Pak Jokowi itu adalah masa lalunya. Nah itu yang bisa saya gambarkan. Tapi sekalipun mereka mungkin akrab gitu, saya kira PDI tidak akan masuk ke dalam kekuasaan Pak Prabowo. Dan oleh karena itu mereka akan tetap pilih jalan di oposisi, meskipun kadar oposisinya itu tidak seperti bayangan kita atau bayangan banyak orang lah. Ya, mungkin kadar oposisinya itu moderat di tengah